adik-adik, selamat pagi. Nah, yuk kita sama-sama mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Nah, kali ini adik-adik Bu Ati tidak sendiri, tetapi ada Bapak dan Ibu guru, ada juga kakak-kakak yang lain. Di sini ada Bu Uli, di sini juga ada Pak Ivan, ada Mas Arya, dan juga Mas Marcel. Yuk kita sama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah di setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi yuk sama-sama kita satukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah di setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya adik-adik, sebelum kita melanjutkan acara pagi hari ini, yuk kita sama-sama satukan hati kita, satukan pikiran kita satu hati dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata dan ikuti Bu Ati ya, tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk pagi yang indah, udara yang segar. Engkau telah izinkan kami untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, tuntun kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah dari kuasa kegelapan Tuhan, dan lindungi acara pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, yuk kita sama-sama kita akan melanjutkan. Bu Ati mau kita semua bangkit berdiri. Kita gerakkan kaki kita, gerakkan tangan kita, dan memujikan satu pujian. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan
Ayo kita sama-sama lebih kencang lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah hati kami di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, gandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita sama-sama mendengarkan. Yang sudah bisa membaca, ya, bisa menyimak, sudah siapkan Alkitabnya ya. Yang belum bisa membaca, mungkin yang masih PAUD, boleh minta tolong sama mamahnya atau mendengarkan saja. Tetapi sebelumnya yuk kita sama-sama kita memujikan satu pujian buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Yuk sekali lagi kita sama-sama. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Iya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Bu Yuli pada minggu hari ini ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Ibu Ati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ivantri, kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai 13. Boleh minta bantuan orang tua atau kakak ya yang di rumah ya. Sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-10, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan." Ayat 13, "Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak Ivandrik, kita tunduk kepala, kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan membukakan apa yang menjadi rahasia pesan Tuhan melalui bacaan di dalam Markus ayat 9, pasal 9 ayat 2 sampai 13 tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu selesai membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang dijabarkan oleh Bapak Ivandri. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, pengajaran firman Tuhan, dan biarlah kami bisa duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan pengertian yang daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Ivan di ibadah sekolah minggu tanggal 13 Februari. Nah, tadi sudah dibacakan firman Tuhan oleh Bu Yuli yang terambil di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Nah, tadi itu menceritakan apa adik-adik? Ada yang masih ingat tadi? Iya, betul. Yaitu judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, sebelumnya Pak Ivan mau tanya, adik-adik siapa yang pernah naik gunung? Ini adik-adik yang kelas besar mungkin ya. Kalau adik-adik yang kelas batita, balita, atau kelas kecil mungkin belum ada yang pernah naik gunung. Tapi mungkin kalau adik yang kelas besar mungkin ada beberapa yang sudah. Nah, ini contohnya Pak Ivan pada saat naik gunung. Nah, bisa dilihat di sini ya. Itu sangat tinggi sekali. Nah, itu kalau naik ke gunung itu, Pak Ivan salah satu contohnya itu pas naik ke gunung di puncak 29 di Rahtawu. Nah, Pak Ivan perlu waktu itu sekitar 4 jam untuk bisa sampai ke
puncaknya. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus mengajak muridnya. Ayo, siapa yang bisa tahu? Siapa murid Tuhan Yesus yang diajak naik gunung? Iya, betul, ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid ini yang dimintai oleh Tuhan Yesus untuk menemani naik gunung. Nah, adik-adik mungkin bertanya, mengapa kok naik gunung? Apa enggak capek ya? Tujuannya apa Tuhan Yesus untuk naik ke gunung itu? Padahal diceritakan bahwa gunung yang dinaiki Tuhan Yesus dan ketiga muridnya tadi adalah gunung yang paling tinggi di daerah itu. Nah, jawabnya adalah Tuhan Yesus mau berdoa, mau menyendiri, mau berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Nah, tadi diceritakan bahwa setelah berdoa, Tuhan Yesus setelah berdoa, ada apa? Ada cahaya yang sangat menyilaukan mata. Padahal saat itu adalah siang hari. Bayangkan, kalau adik-adik di siang hari, ya, itu kan terkena oleh sinar matahari sudah terang. Nah, ini cahaya yang menemani, yang nampak setelah Tuhan Yesus berdoa, cahayanya lebih terang daripada cahaya sinar matahari. Sampai-sampai ketiga muridnya tadi itu sangat silau matanya. Kalau silau itu gimana? Harus menutup mata gini, silau mata. Nah, pada saat kedatangan cahaya itu, di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus ada siapa? Ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Siapakah Nabi Musa dan Nabi Elia itu? Ayo adik-adik kalau ingat di cerita yang pernah Pak Ivan sampaikan juga, Nabi Musa itu adalah nabi yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, yaitu dari Mesir. Ya. Dan Nabi Elia adalah nabi yang terangkat di Gunung Karmel. Jadi dua nabi ini adalah nabi yang sangat berarti pada bangsa Israel. Nah, karena saking ketakutannya, ya, Petrus sempat menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kalau kami mendirikan mezbah, mendirikan kemah buat Tuhan Yesus, buat Nabi Musa dan Nabi Elia. Tapi belum sempat tadi Tuhan Yesus untuk menjawab, kemudian terdengar suara dari langit. Ayo, tadi suara apa yang terdengar dari langit? Ayo coba tadi. Tadi terdengar suara dari langit tadi menyampaikan apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, siapakah anak yang kukasihi itu? Dan mengapakah
ketiga muridnya itu harus mendengarkan anak yang kukasihi tersebut. Iya benar, kalau adik-adik menjawab, anak yang dikasihi adalah Tuhan Yesus. Dan setiap percakapan, setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus haruslah didengarkan. Mengapa sampai terdengar suara dari langit seperti itu? Ayo, barangkali adik-adik ada yang bisa menjawabnya. Ayo, kelas besar barangkali bisa menjawab. Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah satu kesatuan dengan Allah Bapa yang di surga. Jadi Tuhan Yesus itu merupakan penjelmaan Allah di dunia ini yang berwujud manusia. Adik-adik pasti bertanya, "Loh, kok Allah bisa menjelma menjadi manusia?" Ya, karena Allah itu adalah Tritunggal, kudus, yaitu Allah Bapa yang di surga, terus Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia, dan Roh Kudus. Nah, tapi Tuhan Yesus setelah menyampaikan seperti itu tadi, dia berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah engkau menceritakan kejadian ini sebelum aku bangkit." Nah, jadi mengapa Tuhan Yesus menyatakan jangan ceritakan sebelum aku bangkit? Nah, nanti itu akan ada ceritanya yang lain di Alkitab, di sekolah minggu yang akan datang. Nanti ada cerita-cerita yang mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang utama dari firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus adalah yang dikasihi oleh Allah Bapa yang di surga, dan kita sebagai manusia harus mendengarkan semua perkataannya yang disampaikan kepada murid-muridnya zaman dahulu maupun kepada kita semua saat ini. Melalui siapa? Melalui guru-guru sekolah minggu, melalui Bapak Pendeta, melalui orang tua kita pada saat adik-adik diajak orang tua melakukan mezbah pagi di rumahnya masing-masing. Ayo, siapa yang setiap pagi berdoa sama orang tuanya? Siapa yang setiap pagi menemani orang tuanya membaca Alkitab? Nah, itu adalah kalau adik-adik rajin mengikuti mezbah pagi dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, dengan saudara-saudaranya di rumah setiap pagi, pasti akan tahu hal-hal apakah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Di dalam Alkitab, ya, semua perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ada semuanya. Ya, di dalam Alkitab ini. Jadi hal-hal apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari itu semuanya ada
hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh adik-adik setiap hari juga ada. Nah, jadi intinya itu tadi ya adik-adik, bahwa kita mengakui bahwa Allah itu merupakan satu kesatuan dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, dari cerita pagi hari ini, Pak Ivan yakin dan percaya bahwa adik-adik sudah selalu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh baik orang tua di rumah maupun guru sekolah minggu maupun oleh Bapak Pendeta. Ya. Nah, kali ini sebagai penutup Pak Ivan akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik ya. Jadi tolong dicatat ayat hafalannya ini terdapat di dalam Kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Ya. Pak Ivan ulangi, Mazmur 16 ayat 2, "Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Nah, jadi dengan kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan ayat hafalan ini semakin menumbuhkan iman dan kepercayaan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita semuanya. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kali ini, ayo bareng-bareng ya sama Pak Ivan akan berdoa. Ya. Ayo lipat kedua tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kepada kami mengenai kedatangan Engkau ke dunia ini Tuhan, yang merupakan wujud daripada Allah sendiri yang ada di surga. Biarlah Tuhan melalui firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini semakin menumbuhkan iman dan kepercayaan terhadap kami semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di GETC Kudus ini Tuhan, untuk semakin tumbuh iman dan kepercayaannya Tuhan, dan selalu memegang terhadap ajaran-ajaran dan perkataan Engkau saja Tuhan, baik yang diajarkan oleh orang tua mereka masing-masing maupun yang diajarkan oleh guru sekolah minggu dan melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta di gereja ini Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Bapa, bahwa Tuhan Engkau selalu memberkati kehidupan sehari-hari anak-anak sekolah minggu di GETC Kudus dengan berkat yang melimpah, dengan apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka doakan, biarlah Tuhan menjawabnya Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan Engkau selalu menengadahkan kepala, menengadahkan iman kami terhadap Engkau saja di dalam kami berperilaku sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya dan kami membawa anak-anak sekolah minggu yang sakit ini Tuhan bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesembuhan terhadap mereka Tuhan.
melalui tangan-tangan para tenaga medis atau apapun Tuhan yang membantu mereka untuk segera sembuh dari penyakitnya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, gereja GITJ Kudus ini Tuhan, semakin bertumbuh dan berkembang Tuhan di kota Kudus, dan anak-anak-Mu Tuhan juga selalu rajin-rajin mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun untuk saat ini masih kami lakukan secara online. Puji syukur dan terima kasih Bapak untuk selanjutnya, dan acara-acara kami di kemudian hari kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kita terima. Adik-adik boleh kita masukkan amplop, ya, boleh dimasukkan amplop dan bisa dititipkan ke papa mama atau ke eyang kung, eyang uti untuk dibawa ke gereja. Yuk kita sambil memuji Tuhan dengan satu pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Iya, nah adik-adik, yuk kita sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima persembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan menutup perjumpaan kita pada kebaktian online pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama memujikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, tetap semangat buat belajar, jangan lupa prokes ya. Cuci tangan sebelum makan, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Kita akan lanjut di kebaktian minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.